Hai, jumpa lagi dengan Jejak Donghua. Kali ini menceritakan pembantaian Shi Hao terhadap raja-raja klan asing dan 4 generasi terbaik klan asing yang berada di urutan 4, 5, 7, dan 8. Bagaimanakah kisahnya? Mari kita ikuti. Jangan lupa like dan subscribe ya. Akhirnya, Shi Hao meninggalkan celah. Dia akan masuk ke alam pemutus diri, tetapi tidak di sini. Alih-alih ingin meninggalkan celah, mandi darah musuh, maju dalam pertempuran paling intens. Tentu saja, dia juga ingin memasuki tanah rahasia yang legendaris, mencari peluang besar. Misalnya, pegunungan pengobatan ilahi, hutan binatang surgawi, lautan kerugian, tanah abadi kuno, bahkan daerah paling misterius di sisi lain, daerah pemakaman kuno. Shi Hao tidak mengucapkan selamat tinggal kepada teman-teman lamanya, langsung pergi. Dia akan meninggalkan celah lagi, kali ini, dia tidak akan kembali tanpa keuntungan. Rentang pegunungan obat ilahi, hutan binatang surgawi, kedua tempat itu mengelilingi tanah kuno yang aneh. Aku harus berjalan di sekitar area itu juga. Shi Hao berkata pada dirinya sendiri. Tuogu Yulong memperoleh peta kulit binatang itu, bahkan menarik seseorang dari wilayah terlarang karena itu, jadi Shi Hao secara alami juga tertarik. Kali ini, dia sangat rendah hati, tidak mengganggu siapapun. Dia menemukan hari untuk berangkat, dan kemudian mengikuti pasukan utama keluar. Sekarang, setiap setengah bulan atau lebih, akan selalu ada pertempuran hebat di luar celah. Makhluk asing ingin menyerang, sementara makhluk kuat di Imperial Pass ingin melatih anak buahnya, memungkinkan mereka untuk secara langsung mengalami teror musuh, serta kekejaman perang. Bunga yang tumbuh di rumah kaca. Meskipun dia sudah meninggalkan celah sekali, Shi Hao masih terpesona oleh medan perang yang luas, gurun yang tak berujung, tulang kering yang tak terhitung jumlahnya. Gurun itu sendiri bahkan diwarnai dengan warna darah. Saat menatap dari kejauhan, mayat bisa terlihat satu demi satu. Mereka ada di mana-mana, teriakan perang mengguncang langit. Kali ini, mereka dibagi menjadi 2 kelompok. Orang-orang yang datang lebih awal sudah berjuang hampir sepanjang hari, meninggalkan banyak sisa-sisa kerangka, pemandangan yang terlalu mengerikan untuk ditanggung. 5 naga keluarga Wang juga datang, bertarung di sini. Shi Hao terkejut. Dia melihat spanduk perang keluarga Wang dari kejauhan, berkibar tertiup angin, menjulang tinggi tanpa jatuh. Segera setelah itu, dia mengetahui bahwa ini adalah hukuman mereka, mengharuskan 5 naga untuk membunuh sejumlah ahli di level mereka, atau mereka masih harus membayar harganya. Semuanya karena klan ini mencoba untuk menyakiti Shi Hao di Imperial Pass, melanggar hukum yang tidak dapat ditentang, jadi mereka harus memberikan penjelasan. Di medan perang, Shi Hao menyaksikan dari kejauhan. Hanya ketika 5 naga keluarga Wang menyeret kembali beberapa mayat makhluk menakutkan, kembali ke Imperial Pass, dia berangkat. Mereka adalah kelompok orang kedua, giliran mereka untuk memasuki medan perang. 5 naga keluarga Wang benar-benar tangguh. Baru saja, mereka membunuh ahli tingkat atas klan raja. Orang-orang berdiskusi di antara mereka sendiri, sangat terkejut. Meskipun dia tidak merasakan niat baik sedikit pun terhadap 5 naga keluarga Wang, Shi Hao mengerti betul bahwa mereka pasti kuat, sangat menakutkan. Aku akan bertarung di sini, dan kemudian aku akan menuju ke pegunungan Divine Medicine, untuk sementara tidak kembali ke Imperial Pass. Shi Hao berkata pada dirinya sendiri. Tepat pada saat ini, raungan besar terdengar dari depan. Apakah Huang sudah datang? Biarkan dia merangkak, aku akan menekannya dengan 1 tangan. Berani membunuh Raja Exlan dari pihakku, dia akan mati di bawah tanganku tanpa penguburan yang layak. Mereka melakukan ini lagi, setiap kali kami keluar untuk bertarung, selalu ada orang yang menantang Huang. Aku mendengar bahwa 10 ahli hebat generasi muda pihak asing hampir semuanya muncul. Namun, sayang sekali, Huang tidak pernah meninggalkan celah setiap saat. Apakah ada klan kaisar yang datang? Shi Hao bertanya. Ada. Aku mendengar bahwa mereka sebelumnya datang ke medan perang, membunuh semua lawan, tidak ada yang bisa menandingi mereka. Seseorang menjawab, adegan itu terlalu menakutkan, dia seperti mesin pembantaian, tidak memiliki semua emosi. Kemanapun dia pergi, mayat menumpuk seperti gunung, darah mengalir seperti sungai, tidak ada yang bisa menghentikannya. Dari samping, seseorang berkata dengan ekspresi pucat. Di alam kultivasi apa dia berada? Shi Hao bertanya. Self-Severing Realm, tapi dia membunuh para ksatria hebat dari Self-Release Realm, apalagi bukan hanya 1. Seolah-olah tidak ada yang bisa menandingi dia di bawah langit. Seseorang menjawab dengan suara cekung. Apakah itu keturunan Anlan atau keturunan Shutuo? Atau apakah itu anak muda klan kaisar dari tanah kuno yang berbeda? Shi Hao bertanya. Aku tidak tahu, dia tidak menyebutkan namanya. Satu orang menjawab, itu karena pemuda ras kaisar itu menunjukkan penghinaan total terhadap semua orang. Ketika ras kaisar itu muncul, dia hanya membunuh, tidak mengatakan apa-apa. Dia menyapu semua musuhnya, meninggalkan gunungan mayat dan sungai darah di belakangnya. Itu benar-benar kekacauan.
Inilah tepatnya ras kaisar, siapa yang tahu berapa puluh ribu tahun yang akan berlalu sebelum seseorang keluar, tetapi ketika mereka mengambil tindakan, tidak ada yang bisa menghadapi mereka, semua musuh dari generasi mereka akan musnah. Di mana dia? Shi Hao bertanya. Dia ingin tahu apakah makhluk ini datang kali ini. Dia datang terakhir kali, tetapi aku tidak tahu apakah dia akan datang kali ini. Medan perangnya terlalu besar, paling tidak, kita belum pernah melihatnya di wilayah ini. Orang itu menjawab. Kali ini, Shi Hao datang untuk bertarung, untuk mengasah dirinya, tetapi dia tidak ingin mengekspos dirinya sendiri, karena itu terlalu berbahaya. Banyak makhluk asing yang mencarinya, melihatnya sebagai target yang harus dilenyapkan. Itu karena klan asing suka berperang, semuanya sangat berani dan kuat. Mereka tidak tahan terus-menerus dikalahkan oleh satu orang, jadi semua kultivator muda klan yang berbeda berharap seseorang untuk mengambil tindakan, membunuh Huang. Selain itu, mereka harus menebasnya di depan semua orang, atau ditekan oleh makhluk dari dunia yang selalu mereka taklukkan adalah sesuatu yang tidak bisa mereka terima. Mereka telah mencari Huang selama ini, ingin mengalahkannya di depan semua orang, menggunakan ini untuk menebus kekalahan berturut-turut sebelumnya. Aku percaya jika Huang benar-benar datang, pasti akan ada pertempuran besar yang menentukan. Seseorang berkata, sampai-sampai makhluk asing itu sudah mengeluarkan pernyataan, menantang Huang, agar dia keluar untuk bertarung dengan adil di antara dua formasi pertempuran. Makhluk dari level lain tidak akan mengganggu, hanya bakat luar biasa generasi muda yang akan meningkat. Ketika Shi Hao lebih memahami situasinya, dia menjadi diam. Dia berterima kasih kepada orang-orang ini, tetapi tidak mengungkapkan penampilan aslinya, terus membantai jalannya ke depan, bertarung dengan pasukan besar asing. Di medan perang ini, alam Dewa Surgawi adalah titik awal, mereka yang berada di bawah level ini tidak memiliki kualifikasi untuk bertarung di sini. Orang bisa membayangkan bahwa ini semua adalah prajurit kuat yang dipilih dengan cermat. Itu karena di dunia luar, mereka yang berada di alam Dewa Surgawi sudah ahli. Sementara itu, Void Dao Realm dan Self-Severing Realm adalah kekuatan utama. Meskipun jumlah mereka tidak sebesar yang ada di alam Dewa Surgawi, kekuatan mereka sangat besar, mampu sangat mempengaruhi situasi pertempuran. Adapun kultivator di alam rilis diri mereka semua adalah tokoh terkemuka. Mereka duduk di Heaven Swallowing Base atau menjulang di langit di atas, bertarung dengan makhluk setingkat mereka. Tidak banyak ahli di tingkat ini, semuanya tinggal jauh di atas gurun besar, kelompok orang terkemuka. Adapun alam tertinggi, pasti ada beberapa yang datang, saling berhadapan dalam kegelapan. Biasanya, mereka tidak akan dengan mudah mengambil tindakan, karena mereka akan menjadi sasaran para ahli di sisi lain, kedua belah pihak saling menjaga. Setelah Shi Hao melewati kesengsaraan, kekuatannya meningkat pesat. Meskipun dia masih di Void Dao Realm, dia sudah langsung membunuh para ahli Self-Severing Realm. Tepat pada saat ini, monster berambut merah mengincarnya. Itu di alam pemutus diri, tubuh seperti ular, kepala rambut panjang berwarna darah menari-nari, kilat menyambar. Ekornya tersapu, langsung membelah langit, menebas seperti bilah surgawi, kekuatan luar biasa. Shi Hao dalam hati mengamatinya. Makhluk ini tidak biasa di alam pemutus diri, seorang ahli hebat. Dia dengan ringan mengangkat tangan kirinya, memadatkan seni pedang, dan kemudian mengiris ke depan. Seberkas sinar cahaya berwarna merah tua melesat keluar dari jarinya, tidak terlalu mencolok, tapi itu sangat tajam, seolah-olah pedang abadi berwarna merah tua biasa mengiris udara. Shi Hao menggunakan untaian energi esensi guillotine pembunuh abadi. Bukannya dia tidak cocok dengan makhluk ini, melainkan karena dia sengaja mengujinya, ingin melihat bagaimana kekuatan pancaran divine ini. Begitu dia menembakkannya, hati Shi Hao bahkan bergetar. Itu karena coretan energi esensi ini menghabiskan terlalu banyak, sangat mengejutkan, membuat wajahnya sedikit pucat. Seseorang harus memahami bahwa kekuatan hidupnya sedang berkembang, saat ini pada kondisi puncak hidupnya, namun pada akhirnya, energi esensi di tubuhnya hampir mengering. Dia buru-buru melahap esensi surga dan bumi untuk mengisi kembali dirinya sendiri. Di medan perang, kehabisan kekuatan ilahi pasti berakibat fatal. Ekor ular panjang 10 sang itu menyapu, membelah kekosongan, kekuatan tiranika dan mencengangkan. Namun, ketika cahaya Dewa Merah Tua keluar, setelah mengenai ekor itu, sesuatu yang mengerikan terjadi. Ekor ular tebal diam-diam jatuh, darah menyembur kemana-mana. Pada saat yang sama, seberkas cahaya suci merah tua itu terus maju, menyerang monster itu secara langsung menembus tubuhnya dengan suara fu. Ah, monster berekor ular bertubuh manusia ini mengeluarkan teriakan, tidak berani mempercayai apa yang terjadi. Mereka baru saja saling berhadapan, namun hampir terbelah, tubuh bagian bawahnya menghilang. Shi Hao terguncang. Energi esensi guillotine pembunuh abadi itu menakutkan, tak terbendung. Orang bisa melihat betapa menantangnya surga itu. Hanya saja, konsumsinya terlalu besar, tidak bisa digunakan dengan mudah. Shi Hao bangkit untuk menghadapi musuh yang terluka parah dan lemah itu.
Dengan suara Fu, telapak tangan ditebas, melepaskan kepalanya, mengakhiri hidupnya. Ini terlalu cepat, seorang ahli hebat terbunuh begitu saja. Shi Hao melihat sekelilingnya dengan perasaan bersalah. Tidak ada yang memperhatikan bahwa dia menunjukkan seberkas cahaya ilahi merah tua itu. Bahkan jika mereka melihatnya, mereka masih tidak akan berpikir terlalu banyak. Siapa yang akan menduga ini adalah seberkas energi esensi dari guillotine pembunuh abadi setelah tersebar? Mereka semua berpikir bahwa itu hanya kekuatannya yang cukup kuat. Ini adalah kartu truf, tidak bisa digunakan dengan gegabah. Shi Hao berkata pada dirinya sendiri. Dia akan meninggalkan ini untuk dirinya sendiri sebagai kartu truf untuk digunakan pada saat yang genting. Pada akhirnya, Shi Hao perlahan bergerak menuju tempat di mana namanya awalnya diteriakkan. Pertempuran di daerah itu sangat intens, beberapa orang bertarung sampai mati. Di antara mereka, ada beberapa makhluk muda yang sangat ganas, saat ini sedang berperang berdarah dengan beberapa kultivator di sisi ini. Aohou, ada satu monster yang menyerupai singa, seluruh tubuhnya bersisik, tubuhnya ditutupi taji tulang emas, sangat ganas. Di sekitarnya, tanah ditutupi dengan anggota tubuh yang patah, itu telah membunuh banyak makhluk. Suruh Huang keluar, kakakku datang untuk membunuhnya. Itu berteriak, sepenuhnya menunjukkan keganasannya, melahap lebih dari 10 orang dengan satu suap. Ras Raja, apalagi Ras Raja yang sangat kuat. Tidak ada lawannya, yang benar-benar membunuh ahli hebat dari Self-Severing Realm dengan kultivasi Poi Dao Realm. Tentu saja, ia juga membayar harga untuk melakukannya, seluruh tubuhnya berlumuran darah, darah milik musuh dan dirinya sendiri. Di sekitarnya, ada beberapa makhluk asing yang bertarung bersama, membunuh orang-orang dari Imperial Pass. Jika Huang datang, apakah kamu perlu menantangnya? Kamu pasti sudah terbunuh sejak lama. Seseorang berkata dengan dingin. Shi Hao mengangkat kepalanya, segera menyadari bahwa ini adalah anak muda yang dia temui selama pertemuan terhormat. Meskipun dia tidak tahu namanya, dia mengenalinya. Kalau begitu aku akan membunuhmu dulu, paksa Huang untuk bertarung. Singa ini mengaum. Semua sisik emas yang menutupi tubuhnya bersinar, mengeluarkan suara kengkiang, melemparkan dirinya sendiri. Cakarnya yang besar mengacung-acungkan, sangat tajam, menciptakan bekas luka beruntun di kekosongan. Itu sangat menakutkan. Anak muda itu menghunus pedangnya, bertarung sengit melawannya. Harus dikatakan bahwa kekuatan singa ini benar-benar hebat. Setelah hanya beberapa gerakan, anak muda dari Imperial Pass yang dikenal sebagai jenius yang menakjubkan itu tidak bisa bertahan lagi. Dengan suara dang, bilah panjangnya retak di bawah cakar singa. Sementara itu, tubuhnya mengeluarkan suara fu, menghasilkan darah yang mekar, bahu dan lengan kanannya hampir robek. Pada saat yang sama, singa ini mengeluarkan auman besar yang mengguncang langit. Ini adalah kemampuan ilahi Lion Roar yang terkenal, membuat anak muda itu terguncang ke titik di mana dia batuk seteguk besar darah, seluruh tubuh terbang keluar, roh primordial hampir hancur. Di sekitarnya, beberapa ahli muda dari Imperial Pass menjadi sedih, jatuh ke tanah. Ada beberapa yang mulai berdarah dari 7 lubang mereka, sekarat di tempat. Tatapan Shi Hao menjadi dingin. Dia dengan cepat bergegas dari kejauhan dengan mengangkat tangannya, menghancurkan ke bawah untuk menghentikannya membunuh anak muda itu. Apakah yang lain datang untuk membuang nyawanya? Singa emas mengeluarkan raungan rendah. Itu segera mengeluarkan raungan setelah membuka mulutnya, menyerang Shi Hao. Menuju ini, Shi Hao membuka tangan kanannya, seberkas petir tebal menembak dari telapak tangannya, meledak di sini. Itu bahkan lebih mencengangkan daripada Lion Roar, mengguncang seluruh medan perang ini. Singa ini dihempaskan hingga seluruh tubuhnya berlumuran darah, banyak sisiknya rontok, seluruh kepalanya hangus hitam, mengeluarkan asap. Tatapannya mengendur, hampir langsung terbunuh. Masih belum mati? Vitalitas kamu tampaknya cukup ulet. Shi Hao terkejut. Di telinga semua orang, ini benar-benar seperti guntur yang mengejutkan langit. Bahkan singa yang begitu kuat dikalahkan, hampir terbunuh di tempat. Anak muda ini terlalu abnormal. Aku akan membantu mengirimmu dalam kematian, kata Shi Hao. Dengan suara fu, dia bergerak secepat kilat. Pedang petir muncul di tangannya, menebas secara diagonal, dengan paksa merobek metode leluhur pertahanan singa, apalagi menghilangkan setengah kepalanya. Hanya secepat itu, sederhana dan kejam, mengakhiri singa ganas yang menakutkan ini. Makhluk-makhluk di sekitarnya tercengang, terutama anak-anak Imperial Pass, semuanya saling memandang dengan cemas. Siapa orang ini? Ini terlalu mendominasi, membunuh seorang ahli ras raja hanya dengan mengangkat tangannya. Tidak bagus, adik Raja Singa terbunuh. Seseorang berteriak. Adik singa sisik emas mata biru terbunuh dalam pertempuran. Cepat dan sampaikan beritanya. Beberapa makhluk dari sisi asing meraung. Jelas bahwa status singa yang mati itu tidak biasa. Cepat dan pergi. Ini adalah salah satu dari 10 ahli muda yang hebat, adik dari singa sisik emas mata biru. Begitu dia mengetahui bahwa adiknya terbunuh dalam pertempuran, dia pasti akan membantainya sampai ke sini.
Anak muda yang diselamatkan itu berkata dengan tergesa-gesa. Au! Auman singa yang teredam terdengar, mengguncang seluruh wilayah ini. Setelah berita keluar, dimulailah singa sisik emas mata biru. Di kejauhan, makhluk kecil seukuran gunung bergegas, kakinya menginjak-injak gurun besar sampai bergetar hebat, asap dan debu meluap ke langit. Sejak kamu datang, maka aku akan mulai denganmu. 10 ahli hebat akan diburu satu persatu. Shi Hao tertawa dingin. Angin gila menderu, pasir dan batu beterbangan kemana-mana. Para ahli medan perang ini semuanya terbang, tidak bisa berdiri diam sama sekali. Angin besar memutuskan langit dan bumi, membelah langit. Banyak makhluk mengeluarkan jeritan menyedihkan. Tubuh mereka pecah, meledak. Ada beberapa makhluk yang anggota tubuhnya, tengkorak, dan bagian lainnya pecah, semua ini diciptakan oleh angin yang kuat ini. Seekor singa emas seukuran gunung sedang berlari. Ini adalah kekuatan yang dibawanya, aura melonjak, melukai makhluk di dekatnya. Sama seperti namanya, ia memiliki sepasang mata biru yang sangat dalam, dan juga sangat ganas. Saat ini, mereka berkembang dengan cahaya warna-warni hijau, menyeramkan dan menakutkan. Tubuhnya ditutupi sisik emas, surai terdiri dari taji tulang emas yang sangat terkonsentrasi, ganas dan buas. Itu berlari begitu saja, mengguncang gunung dan sungai. Menurut legenda, ketika klan ini melakukan pertempuran besar di alam semesta, itu adalah yang paling menakutkan. Raungan tunggal dari klan ini akan membuat banyak bintang meledak. Singa sisik emas mata biru meraung, berkata, siapa yang membunuh adikku? Aku akan mencabut uratmu, mengupas kulitmu, menggali sumsum tulangmu. Dalam sekejap mata, itu tiba. Banyak kultivator terluka, terbang keluar, termasuk makhluk asing, beberapa secara langsung tubuh mereka diretas oleh angin astral. Singa sisik emas mata biru mengamuk, tidak mengenali teman atau musuh. Bahkan jika itu adalah makhluk dari sisinya sendiri, mereka masih terbang, darah terbatu keluar dari mulut mereka. Di padang pasir, pasir beterbangan kemana-mana di langit. Hanya Shi Hao yang tersisa, tidak bergerak sama sekali, kaki seperti jarum, dipaku ke tanah. Manusia, apakah kamu yang membunuh adik laki-lakiku? Benar. Shi Hao menjawab. Setelah mendapatkan konfirmasi ini, Raja Singa ini mengeluarkan raungan yang besar, meledak dengan amarah, mengaum. Itu mengacungkan cakarnya yang besar, bergegas ke depan dengan membunuh. Pada saat ini, itu seperti gunung. Tubuh besarnya turun, cakar besar menutupi segala sesuatu di bawah, benar-benar menutupi bagian gurun tempat Shi Hao berdiri. Shi Hao tetap tak kenal takut, tidak menggunakan beberapa teknik berharganya yang paling kuat, alih-alih hanya menggunakan catatan primordial sejati, menggunakan teks tulang yang sangat umum untuk menyerang. Mengubah yang busuk menjadi ajaib, teks tulang padat, terjalin bersama, menghasilkan singa emas. Ini adalah serangan Shi Hao, menghasilkan binatang buas yang sama seperti pihak lain. Bodoh, kamu mencari kematian. Raja Singa sisik emas mata biru meraung. Cakar besarnya turun, menutupi langit dan bumi. Singa raksasa yang dihasilkan Shi Hao bertabrakan dengannya, energinya mengamuk. Kekuatan ilahi yang mengerikan melonjak, tabrakan hebat meletus di sini. Ketika cakar besar tajam Raja Singa turun, dia melihat bahwa manusia di tanah langsung menghentikannya dengan telapak tangannya. Itu tidak bisa menekan lebih jauh, apalagi membunuh pihak lain. Raja Singa sisik emas mata biru langsung tercengang. Ia tahu bahwa ia bertemu dengan individu yang kuat, dengan cepat mengecilkan tubuhnya menjadi zhang panjangnya untuk menghadapi Shi Hao di padang pasir yang luas. Itu karena ketika tubuh seseorang terlalu besar, ketika menghadapi lawan yang menakutkan, itu hanya akan mengekspos semua jenis kelemahan, menjadi celah untuk serangan pihak lain. Kapan ahli manusia sepertimu muncul? Aku tidak peduli siapa kamu akan mati. Darahmu akan digunakan sebagai pengorbanan untuk adik laki-lakiku. Raja Singa sisik emas mata biru berkata dengan dingin. Pakar ras manusia sangat banyak, ada banyak orang yang kasar sepertimu yang belum pernah kamu dengar. Hari ini, aku akan menebasmu dulu. Shi Hao berkata, dengan sengaja memasang tampilan nakal dan tidak terkendali, memandang rendah singa ini. Membunuh. Singa sisik emas mata biru berubah menjadi seberkas cahaya keemasan, segera melesat. Itu segera menggunakan beberapa metode leluhur, api mengamuk di sekujur tubuhnya, api keemasan membungkus di sekelilingnya. Ketika bergegas, gurun besar berubah menjadi magma, segala sesuatu dalam ratusan hingga 1000 li berubah menjadi lautan api. Orang harus memahami bahwa ini adalah medan perang kuno yang telah ada sepanjang waktu. Gurun besar tidak bisa dihancurkan, namun ada pemandangan seperti ini di bawah serangan Raja Singa, itu benar-benar mengejutkan. Suhu yang sangat panas membakar segalanya. Tidak jauh dari sana, ada beberapa makhluk yang mengeluarkan tangisan menyedihkan, dagingnya langsung layu. Kemudian, bahkan tulang yang tertinggal dibakar menjadi abu. Ini justru kekuatannya. Terlepas dari apakah itu Dewa Surgawi atau kultivator Dao Realm, tidak ada yang bisa menentangnya, sampai-sampai beberapa tubuh kultivator Self-Severing Realm bahkan mengering, hampir terbakar. Pada saat yang sama, singa ini membuka mulutnya, riak-riak dilepaskan. Ini adalah kemampuan ilahi Lion Roar. Itu jauh lebih kuat daripada adik laki-lakinya, beberapa ratus kali lebih besar. Selain itu, 5 garis cahaya ilahi melesat keluar dari cakarnya yang besar, berubah menjadi logam, kayu, air, api dan tanah, 5 elemen energi vital untuk membunuh Shi Hao. Jenis metode leluhur ini sangat kuat.
Shi Hao tetap sangat tenang, masih menggunakan metode paling sederhana dan biasa untuk menghadapi musuhnya. Dao besar bergegas keluar, yang busuk berubah menjadi ajaib. Dia sangat mengalami catatan primordial sejati. Alasan utamanya adalah karena dia tidak ingin dikenali oleh orang-orang di sini, menggunakan metode serangan yang biasa dan sederhana. Tidak ada yang bisa menyelamatkanmu sekarang. Raja Singa Sisik Emas Mata Biru meraung. Itu karena ia sekarang percaya bahwa ia berada di atas angin, sementara manusia tidak menunjukkan kemampuan ilahi atau metode rahasia apapun yang membuatnya merasakan ancaman apapun. Apakah begitu? Aku harap kamu tidak menyesali kata-kata itu. Shi Hao menjawab. Dia tiba-tiba meletus, seluruh tubuh memancar dengan cahaya keemasan tak berujung. Setelah catatan primordial sejati meletus, dia menggunakan kekuatan ilahi untuk langsung menghadapi Raja Singa. Selain itu, telapak tangan dan jari-jarinya menjadi berkilau, juga mengoperasikan kitab suci yang tidak dapat dihancurkan. Dengan dua kitab suci ini, itu sudah lebih dari cukup. Bahkan jika Shi Hao tidak menggunakan teknik Kunpeng, teknik Kaisar Petir dan metode lainnya, itu masih cukup untuk menampilkan kekuatan yang tak tertandingi. Angin dan kilat melonjak. Shi Hao memadatkan jejak tinju, menggunakan dua kitab suci yang benar sebagai dasar untuk menyerang sisi lain. Di sekitar lengannya, guntur bergemuruh, menyebarkan riak kekuatan ilahi Raja Singa. Selain itu, pada akhirnya, Shi Hao menerobos metode leluhur defensif Singa Sisik Emas Mata Biru, tinju menyapu melewati tubuhnya. Dengan suara dong, Raja Singa Sisik Emas Mata Biru terhuyung-huyung. Ia merasakan gelombang rasa sakit, bahkan tulangnya tampak patah. Siapa kultivator manusia muda itu? Kenapa dia sekuat ini, benar-benar mampu menantang Raja Singa? Singa Sisik Emas Mata Biru adalah salah satu dari 10 ahli muda yang hebat, peringkat ke-10, salah satu jenius yang brilian dan terkenal dari pihak aku dengan kekuatan yang menakjubkan, namun dia benar-benar menghadapi lawannya hari ini. Makhluk asing itu berdiskusi dengan tenang, semuanya merasa sangat terkejut. Raja Singa juga marah. Itu adalah salah satu dari 10 ahli muda yang hebat, namun hari ini, itu dihentikan oleh siapapun, tidak dapat segera menaklukkannya. Jika Huang yang datang, ini adalah satu hal, tetapi terlepas dari apakah itu penampilan, pembawaan, atau bahkan metode orang ini, itu benar-benar berbeda. Setelah itu Raja Singa meletus dengan amarah, cahaya keemasan meletus dari seluruh tubuhnya. Semua sisik benar-benar meninggalkan tubuhnya, berubah menjadi hujan cahaya, berputar, meretas ke arah Shi Hao. Ini sangat menakutkan, ruang bahkan runtuh, dihancurkan oleh hujan cahaya yang dihasilkan oleh sisik emas. Tidak ada yang bisa menghentikannya. Shi Hao masih tetap tenang. Lengannya terbuka, tangannya menghasilkan jejak, menggunakan kitab suci yang tak terkalahkan. Seluruh tubuhnya menjadi kokoh dan tidak putus-putus, benar-benar tidak dapat binasa, tidak dapat terpadamkan. Lapisan cahaya ilahi pelindung menutupi tubuhnya, menghentikan serangan. Tiba-tiba, niat membunuh muncul. Surai, emas Raja Singa terlepas, semuanya taji tulang yang menakutkan, berubah menjadi tombak perang emas yang diretas. Sisik dan surainya bahkan terlepas? Pernahkah kamu mendengar hal ini sebelumnya? Seekor burung phoenix tanpa bulunya bahkan lebih rendah dari seekor ayam, sedangkan kamu hanyalah seekor kucing besar, bahkan lebih tidak sedap dipandang. Shi Hao mengejek. Dia menggunakan metode luar biasa untuk menghancurkan semua sisik, terlebih lagi mematahkan tombak tulang emas satu demi satu. Dia dengan cepat maju, bergegas membunuh menuju Singa Sisik Emas Mata Biru. Tepat pada saat ini, Raja Singa mengeluarkan raungan rendah, matanya menjadi biru tua, seperti jurang maut, akan menyedot roh primordial seseorang. Ini adalah metode yang sangat menakutkan. Semua orang di kejauhan segera menjadi terpana, tidak bergerak sama sekali. Itu karena semua jiwa mereka menjadi kaku, seolah-olah mereka terkurung, akan diserap ke dalam pupil Raja Singa. Metode leluhur ini telah teruji oleh waktu, Singa Sisik Emas Mata Biru membunuh siapa yang tahu berapa banyak musuh tingkat tinggi murni dengan mengandalkan ini. Itu bisa membunuh musuh besar dengan alam kultivasi yang lebih tinggi. Tulang depan Shi Hao terasa sakit, roh primordial menjadi lesu, tubuhnya terasa tidak enak. Ini membuatnya sangat terkejut. Roh primordialnya sudah cukup kuat, namun masih terpengaruh. Jika itu orang lain, bukankah surat wasiat mereka akan disita sepenuhnya? Bukankah hidup dan mati berada di bawah kendali pihak lain? Aku akan mengulitimu hidup-hidup, membalas dendam untuk saudaraku. Raja Singa Sisik Emas Mata Biru meraung. Apakah kamu tidak terlalu bahagia terlalu dini? Shi Hao tertawa dingin. Dia hanya menjadi lamban sesaat, pulih dalam sekejap. Itu karena roh primordialnya cukup kuat. Shi Hao mengacungkan tinjunya, mengoperasikan kitab suci yang tak terkalahkan. Tinjunya gemerlap seperti pelangi ilahi, meledakkan dunia sampai bergemuruh dengan suara. Kamu, Raja Singa buru-buru menghadapi lawannya, melakukan semua yang dia bisa untuk melawan. Namun, kali ini, Shi Hao berbeda dari sebelumnya, menggunakan semua kekuatan ilahinya. Dia sangat kuat, tinju pertama sudah membuatnya mengeluarkan banyak darah. Ketika tinju kedua turun, ia mengeluarkan raungan besar, seluruh tubuh terbang keluar. Shi Hao mengejar tanpa henti. Tinju ketiga hancur, seluruh tubuh Raja Singa tertutup retakan, darah menutupi tubuhnya. Ketika tinju keempat turun, Raja Singa berteriak. Ini bukan Lion Roar,
melainkan jeritan keterkejutan yang mau tak mau dilepaskan karena ketakutan. Lawan ini terlalu menakutkan, melebihi imajinasinya. Hampir pecah, banyak tulang di tubuhnya pecah. Ketika tinju kelima Shi Hao turun, singa sisik emas mata biru mengaum dengan marah, melakukan semua yang dia bisa. Namun, sepasang cakarnya masih meledak, dihancurkan secara paksa. Setelah tinju ke-6 turun, Raja Singa putus asa, tidak bisa melawan lagi. Itu hanya bisa menyaksikan tubuhnya pecah, dan kemudian meledak. Roh primordialnya ingin melarikan diri, tetapi ditangkap oleh anak muda itu. Pada akhirnya, tangan bergerak bersama, menekan dengan kuat. Dengan suara fu, Raja Singa kehilangan nyawanya. Semua makhluk tercengang. 6 tinju terakhir secara paksa membunuh Raja Singa, mengguncang tempat ini. Semua orang tidak bisa membantu tetapi gemetar. Raja Singa, pihakku terbunuh dalam pertempuran. Surga! Salah satu dari 10 ahli muda hebat terbunuh begitu saja. Ini segera menciptakan kegemparan. Shi Hao berbalik untuk pergi, bumi keinci, menghilang dalam sekejap mata, memasuki medan perang yang jauh. Sesederhana itu, bahkan tidak meninggalkan nama, bertarung hanya dengan identitas manusia biasa, membunuh Raja Singa. Bagaimana ini bisa terjadi? Bahkan 1 dari 10 ahli hebat terbunuh, mungkinkah kita benar-benar harus mengundang ras kaisar? Para kultivator pihak 9 surga terlalu arogan. Seseorang berkata dengan kesal. Raja Singa sisik emas mata biru terbunuh dalam pertempuran, membuat tempat ini kacau balau. Seorang Pride of Heaven muda dari sisi lain mati begitu saja, itu benar-benar tidak terduga, memicu keributan besar. Makhluk-makhluk dari sisi lain terkejut, sama sekali tidak berani mempercayai ini. Itu karena Raja Singa sisik emas mata biru mati di bawah tangan seorang pemuda yang benar-benar biasa-biasa saja. Mereka belum pernah mendengar tentang dia sebelumnya, kematian ini terlalu cemberut. Sekelompok orang meraung dengan marah, bergegas membunuh, beberapa dari mereka adalah tokoh generasi yang lebih tua, sampai-sampai ada puncak keberadaan di Self-Severing Realm di sini. Mereka segera membantai jalan mereka. Selain itu, tidak lama kemudian, raungan kemarahan bahkan terdengar dari kubah surgawi di atas. Ada ksatria hebat dari alam rilis diri yang mengetahui hal ini, mereka semua bergegas juga. Seolah-olah sarang lebah diaduk, pihak lain sangat marah. Namun, di sisi Imperial Pass, ada ksatria hebat yang membantai mereka juga, menghentikan para ahli yang menakutkan itu. Mereka adalah klan yang agresif, jadi sekarang ada orang-orang dari pihak mereka yang terbunuh, apalagi ras raja mereka, yang dikenal sebagai salah satu dari 10 ahli hebat generasi muda mereka, ini adalah jenis penghinaan bagi mereka. Temukan dia, aku akan membunuhnya. Seseorang berteriak. Ada lebih dari 1 dari 10 ahli hebat di sini. Mereka awalnya datang untuk mengepung dan membunuh Huang, tetapi pada akhirnya, bukan siapa-siapa, manusia yang belum pernah mereka dengar malah membunuh salah satu raja mereka. Ini tidak bisa ditoleransi. Mungkinkah generasi kita ini benar-benar terlalu lemah, terus-menerus menderita kekalahan? Bahkan 1 dari 10 ahli hebat terbunuh. Seekor makhluk meraung. Tentara yang luar biasa itu menyerang dengan membunuh. Di gurun, ada makhluk di mana-mana. Dari kejauhan, seolah-olah laut sedang menerjang, tetapi yang terciprat bukanlah semburan laut, melainkan darah. Pertempuran besar yang paling kejam sedang dilakukan di dunia ini. Bukan hanya wilayah ini, itu sama di kedalaman gurun besar yang tidak bisa dilihat. Teriakan pembunuhan memenuhi langit, pemandangannya sangat kejam dan brutal. Akibatnya, menemukan Shi Hao sangat sulit, terlalu banyak makhluk. Alasan utamanya adalah karena tidak ada yang mengingatnya terlalu dalam. Sementara itu, dalam prosesnya, ia beberapa kali mengubah penampilannya, menjadi orang yang berbeda. Shi Hao mengalami terlalu banyak hal, menghadapi lawan yang berbeda, namun, sejak dia meninggalkan celah, dia merasa sangat terkejut, merasa bahwa pertempuran masa lalunya jauh dari ini. Meskipun ini bukan pertama kalinya dia datang ke sini, dia masih merasakan jiwanya bergetar, tubuhnya sangat terguncang. Ada terlalu banyak makhluk, semuanya berkelahi, teriakan perang di mana-mana. Individu kuat yang biasanya sangat kuat, di tempat ini, seperti manusia jerami, hidup mereka terus-menerus dituai. Pada saat ini, Shi Hao merasakan perasaan suram, semacam kesepian, semacam perasaan jauh. Dari dulu hingga sekarang, perang terus berlanjut tanpa henti. Berapa banyak mayat yang terkubur di gurun yang luas ini? Benar-benar terlalu banyak untuk dihitung. Sungai besar di kejauhan dikabarkan berasal dari mata air kuning 9 dunia bawah, tetapi telah lama berubah menjadi warna darah. Itu mengalir melalui gurun yang luas. Itu membawa mayat, darah ilahi mengalir melaluinya, memberi semua orang perasaan yang menakutkan. Ada makhluk yang tak terhitung jumlahnya, dari musuh, serta kultivator dari Imperial Pass, kematian di mana-mana. Di kejauhan, bulan darah menggantung di atas cakrawala, tampak begitu mencolok. Darah membasahi gurun besar. Suara klakson trompet suram terdengar di langit, pembunuhan terus berlanjut tanpa henti. Tidak peduli berapa tahun berlalu,
Shi Hao masih tidak akan melupakan adegan ini, kesan yang ditinggalkannya terlalu dalam, terukir di dalam jiwanya. Itu karena ada terlalu banyak makhluk yang mati, semuanya adalah kultivator yang kuat. Mereka dituai seperti gandum, seperti tanaman di bawah pisau tukang daging. Tanpa mengalami jenis pertempuran berdarah ini, bagaimana seseorang bisa memahami apa yang dikenal sebagai kekejaman? Ini bukan pertama kalinya Shi Hao mengambil nyawa, tetapi ketika dia datang ke sini, hatinya masih bergetar, merasa seperti konfrontasi masa lalunya terlalu damai, tidak bisa dianggap banyak sama sekali. Di tempat ini, armor besi berkedip dengan cahaya dingin, tombak emas melepaskan rasa dingin, pembantaian yang kejam. Raungan marah mengejutkan langit, menyusun lagu perang paling kejam, mengguncang langit di atas dan bumi di bawah. Mereka yang tidak bertarung di medan perang ini tidak bisa dianggap laki-laki. Seseorang tertawa keras, banyak senjata dimasukkan ke dalam tubuhnya. Ada tombak yang menusuk dadanya, anak panah menembus pelat bahunya, sebilah pedang panjang menusuk punggungnya, pedang besi menembus perutnya. Mereka yang tidak datang ke Desolate Border bukanlah laki-laki, tidak memiliki keberanian. Apa yang bisa dihitung sebagai medan perang normal? Hanya perbatasan Desolate adalah tempat di mana para pahlawan bangkit. Seorang tetua juga tertawa terbahak-bahak, janggutnya benar-benar putih, mulutnya mengeluarkan busa berdarah. Bahkan jantungnya dipukul sampai busuk, terbatuk-batuk dari mulutnya. Ada terlalu banyak luka di tubuhnya, jelas tidak bisa bertahan lebih lama. Itu sampai-sampai ada panah logam yang dipaku ke ruang di antara alisnya. Untungnya, itu tidak sepenuhnya menembus ke dalam. Tetua ini juga membunuh banyak makhluk asing, tetapi kekuatan ilahinya telah habis, sama seperti laki-laki itu, sudah tidak dapat bertahan lebih lama lagi, akan segera mati. Kamu makhluk rendahan, sangat keras kepala, berani membunuh begitu banyak orang dari pihak kami, jika kamu tidak mau menyerah atau menjadi pelayan, maka terima saja kematian. Di kejauhan, tetua kering terbang, menampar ke arah ini. Kekuatan telapak tangannya mencengangkan, membuka gurun besar. Pasir mengalir ke langit, menutupi semua makhluk dari Imperial Pass di bawahnya. Bajingan, yang lama ini telah membunuhku, jadi bahkan jika aku mati dalam pertempuran, aku puas. Datang saja. Laki-laki yang kuat itu meraung. Ada senjata yang ditusukkan ke seluruh bagian tubuhnya, semuanya gemetar saat ini. Tetua itu batuk seteguk darah, juga berkata dengan senyum pahit, kakek ini akan melawanmu sampai mati. Bunuh mereka, jangan tinggalkan satu pun dari mereka. Lebih jauh lagi, seseorang melepaskan teriakan rendah, memerintahkan pihak mereka untuk menyerang dan membunuh. Tetua yang membuat gurun besar pecah dengan satu telapak tangan ingin mengakhiri ini sesegera mungkin. Ini, Marshal Heavenly King, yang peringkat keempat di antara 10 ahli hebat, Raja Surgawi bela diri datang. Banyak makhluk asing berteriak, sangat kacau. Shi Hao diam-diam bergegas, mencibir ketika dia berkata, kamu datang pada waktu yang tepat, aku hanya mencarimu. Aku datang tepat untuk apa yang disebut 10 ahli hebat kamu. Justru karena dia melihat keberadaan Marshal Heavenly King, dia bergegas ke sini, tepat pada waktunya untuk melihat pria dan tetua yang kuat memasuki situasi putus asa, akan dibunuh. Dia dengan tegas bergegas ke depan untuk memberikan bantuan. Bahkan Dewa Perang tidak bisa menyelamatkanmu, terima saja kematian. Di langit, tetua keriput yang melemparkan dirinya ke atas melepaskan raungan besar. Bilah telapak tangannya tirani dan mengamuk, seperti gelombang yang mengejutkan langit. Bahkan dari jauh, tekanan sudah membuat pria besar dan tua itu batuk seteguk besar darah, tulang-tulang di dalam tubuhnya bahkan akan pecah. Itu karena mereka adalah panah di akhir penerbangan mereka, sementara yang lebih tua di langit adalah ahli realm pemutus diri yang kuat. Itukah yang kamu katakan? Bahwa bahkan jika Dewa Perang datang, mereka masih tidak bisa diselamatkan? Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu adalah orang yang istimewa? Shi Hao tiba, berdiri di depan gelombang pasir yang meluap, mengambil tindakan di pasir dan batu yang berterbangan, kepalan tangan menghantam langit. Ini adalah serangan yang membawa amarahnya, energi darah mengalir ke langit. Makna mendalam dari kitab suci yang tidak dapat dihancurkan dioperasikan secara ekstrim, kekuatan pertempuran meletus. Pada saat ini, suara teredam terdengar dari langit, kemudian, tetua layu itu terhuyung mundur, mulutnya penuh darah, seolah-olah dia melihat hantu. Pada saat yang sama, wajahnya jatuh, keringat muncul di dahinya. Itu karena tangannya retak, dan kemudian meledak dengan suara fu. Kemudian, di bawah matanya yang terkejut, sebuah tangan besar terulur dari tanah, menutupi tempat ini, menyegelnya dan segera menariknya ke bawah. Kamu, dia gemetar. Dia adalah seorang ahli realm pemutus diri, kekuatannya kuat, namun saat ini, dia dibatasi oleh orang lain, kekuatan magisnya menyebar. Shi Hao meremas lehernya dengan satu gerakan, dan kemudian meledakkan roh primordialnya, membunuhnya di tempat. Semua orang menjadi terpana. Makhluk yang sekuat ini dibunuh semudah itu? Kamu berani? Tepat pada saat ini, Raja Surgawi bela diri Wu Feng tiba. Rambut peraknya tersebar ke bawah, kepahlawanan berkembang,
lapisan cahaya perak menutupi tubuhnya yang kuat. Dia luar biasa gemilang, seolah-olah dewa perang turun ke dunia ini. Pupil matanya sangat tajam, menatap Shi Hao. Seseorang di bawahnya benar-benar terbunuh dengan mudah. Haha, Shi Hao tertawa. Terakhir kali, dia sudah bertukar serangan dengan orang ini. Mereka tampak tenang di permukaan, tetapi dia tahu bahwa dia melukai Raja Surgawi bela diri. Saat ini, Marshal Heavenly King tidak tahu bahwa yang ada di hadapannya adalah Huang, dan itulah sebabnya dia bahkan lebih marah. Bahkan tidak ada yang berani berpura-pura kejam di hadapannya. Terakhir kali, dia melakukan pertukaran singkat dengan Shi Hao. Pada saat itu, keduanya bisa dikatakan telah mengakhiri pertempuran dengan kecepatan kilat. Keduanya menggunakan seni ekstrim mereka yang paling kuat, memadatkan lebih dari 100 gerakan menjadi satu, melakukan pertukaran yang menentukan. Pada akhirnya, saat dia mundur dari medan perang, dia mulai mengeluarkan banyak darah, mengalami luka serius. Selama periode waktu yang singkat ini, dia selalu memulihkan diri, berkultivasi dalam pengasingan. Dia merasa seperti dia telah berevolusi pada tingkat biologis, maju, secara tak terduga mendapatkan manfaat besar dari pertempuran itu. Bagaimanapun, dia adalah murid dari beberapa eksistensi abadi, warisan yang menakjubkan, kekuatan yang menakutkan. Itulah mengapa kemunduran memberinya manfaat besar. Kali ini, dia datang dengan penuh percaya diri. Bahkan jika dia menemukan Huang, dia masih akan membalas dendam, menghapus penghinaan dari pertempuran itu. Saat ini, dia belum melihat Huang, namun akhirnya bertemu dengan manusia dengan kekuatan luar biasa. Niat membunuh melonjak dalam pupil peraknya, dengan tegas mengambil tindakan, tidak ingin banyak bicara. Aku akan mengirimmu ke jalanmu dulu, lalu mencari Huang. Marshal Heavenly King berteriak. Pada saat ini, makhluk asing di dekatnya semua bersorak, percaya bahwa Raja Surgawi bela diri pasti akan menang, bahwa tidak akan ada ketegangan. Dia tidak akan kalah dalam pertempuran di level yang sama. Itu karena dia dikenal sebagai Raja Surgawi, peringkat keempat di antara 10 ahli muda yang hebat, seorang murid dari makhluk abadi. Bibir Shi Hao melengkung membentuk senyuman, memperlihatkan giginya yang seputih salju. Dia juga tidak mengatakan apa-apa, langsung bergegas ke depan. Dia akan membunuh orang ini di sini, menebas Raja Surgawi asing ini. Kakakku, kamu ada di sini. Haha, setelah kamu membunuh orang ini, ayo kita cari Huang bersama-sama. Tepat pada saat ini, sepasang makhluk identik muncul, keduanya memiliki dua pasang lengan, rambut seperti ular beludak, bukan rambut panjang normal. Seluruh tubuh mereka berwarna emas muda, seolah-olah terbuat dari emas. Selain itu, ada sepasang sayap emas di belakang mereka yang melepaskan kemegahan yang cemerlang. Raja kembar klan bulu ular juga telah tiba. Seseorang berteriak. Mereka tidak pernah menyangka 2 dari 10 ahli muda hebat juga akan tiba. Ini adalah 2 ahli peringkat 7 dan 8, saudara kembar. Mereka berasal dari klan yang sama, yang dikenal sebagai Raja Kembar Ular Bulu. Mereka sangat terkenal, saudara-saudara keduanya masuk dalam 10 ahli hebat, membuat anak-anak muda dari berbagai klan semua merasa hormat dan kagum. Shi Hao tertawa, senyumnya menjadi semakin cemerlang. Dia berkata pada dirinya sendiri, kalian semua benar-benar terburu-buru untuk mengirim dirimu sendiri ke kematian. Mungkinkah aku bisa memusnahkan sebagian kecil dari 10 ahli hebat sekaligus? Apa katamu? Yang lain tidak bisa mendengarnya, tetapi Marshal Heavenly King yang bergegas ke depan mendengarnya dengan sangat jelas. Aku bilang, kalian semua harus bergandengan tangan, atau tidak ada kesempatan sedikit pun. Shi Hao tertawa keras. Kemudian, matanya menjadi sedingin es, akan membunuh semua musuhnya. Sangat hidup. Raja ini juga telah datang. Tepat pada saat ini, anak muda lain bergegas, juga seorang raja asing, salah satu dari 10 ahli muda yang hebat. Ini adalah makhluk humanoid, tapi dia jelas bukan manusia. Ada kabut di sekitar wajahnya, pancaran darah tebal di sekitar tubuhnya, membentuk cincin ilahi, mengelilinginya di dalam. Raja Anggur Hijau, dia juga datang. Makhluk asing itu semua terkejut. Para raja benar-benar berkumpul, ini benar-benar bisa dianggap mengumpulkan kekuatan besar. Raja Anggur Hijau berada di peringkat kelima di antara generasi muda, tepat di bawah Marshal Heavenly King, seorang ahli yang sangat kuat yang bisa mengabaikan generasinya. Mereka mengerti bahwa raja-raja muda ini berkumpul untuk mengepung Huang, membunuhnya. Namun, mereka tidak bertemu dengan Huang hari ini. Sangat disayangkan Huang tidak datang. Kalau tidak, dia akan mati tanpa kuburan. Dengan begitu banyak raja di sini, jika dia muncul, pasti tidak akan ada jalan ke surga, tidak ada pintu ke bumi. Makhluk asing di dekatnya semua merasa sangat menyesal. Bagi mereka semua untuk berkumpul hanya untuk berurusan dengan siapapun ini, itu benar-benar membunuh seekor ayam dengan pisau jagal banteng. Tidak ada yang akhirnya menarik beberapa raja. Seseorang menggelengkan kepala. Memang, baja yang bagus harus digunakan pada bilahnya, ketika digunakan untuk menangani orang-orang seperti ini, bukankah hanya beberapa bilah acak saja sudah cukup?
Seseorang mengejek dengan keras. Ini jelas dilakukan dengan sengaja, karena mereka merasa bahwa dengan 4 raja dari sisi lain datang sekaligus, itu pasti cukup untuk membunuh Shi Hao. Itulah mengapa semua makhluk dari sisi lain santai. Shi Hao juga tersenyum, merasa sangat bahagia, sama sekali tidak memedulikan apa yang dikatakan semua orang, hanya menatap ke 4 raja. Jika dia bisa menyingkirkan mereka semua sekaligus, apakah makhluk pihak lain akan menjadi gila? Dia merasa ini benar-benar kesempatan langka. Bukankah pihak lain selalu memamerkan keberanian mereka? Kemudian dia akan membunuh 10 ahli hebat mereka secara berurutan. Seberapa besar pukulan mental yang akan terjadi pada kesepakatan ini? Marshal Heavenly King telah lama mengambil tindakan, bertukar telapak tangan dengan Shi Hao. Shi Hao menyipitkan matanya, tidak memukuli rumput untuk menakut-nakuti ular, sengaja menahan sedikit. Pada saat yang sama, dia mengawasi ketiga raja lainnya, siap untuk melawan mereka kapan saja. Itulah mengapa pertukaran ini sangat biasa, tidak terlalu spektakuler, tidak ada yang perlu ditulis di rumah. Pada akhirnya, dia menghindari kekuatan telapak tangan kejam Raja Surgawi, hanya menghadapi angin telapak tangan. Aku masih bertanya-tanya seberapa kuat dia, pada akhirnya, dia hanya bisa menghindari serangan Marshal Heavenly King, tidak lebih dari ini. Aku hanya tahu bahwa makhluk dari pihak lain sangat lemah, ini benar-benar terjadi, tidak berani bertarung langsung. Tentu saja dia tidak akan berani menyerang secara langsung. Mengapa kamu tidak memikirkan siapa yang dia hadapi? Itu Wu Feng, murid dari eksistensi abadi, yang dikenal sebagai Raja Surgawi. Siapa yang bisa menghadapinya secara langsung? Seseorang berkata dengan jijik. Makhluk asing mengelilingi tempat ini, sangat arogan, rewel saat mereka berkomentar. Mereka mengungkapkan ejekan dan penghinaan terhadap makhluk dari Imperial Pass tidak jauh. Sebelumnya, aku merasa seperti aku mungkin bisa membunuh seekor kuda hitam, kemungkinan besar seseorang dengan ketenaran, sekarang, sepertinya kamu hanya seekor keledai, dengan bodohnya membuang hidup kamu. Seseorang mengejek, memicu tawa tak berujung dari makhluk di sisi lain. Di sisi lain, wajah makhluk-makhluk dari Imperial Pass semuanya jatuh, tetapi mereka masih mengungkapkan gelombang ketidakberdayaan. Siapa yang bisa menghadapi raja-raja muda dari sisi lain sendirian? Itu tidak mungkin. Bagaimanapun, itu adalah 10 ahli hebat, masing-masing dari mereka memiliki kekuatan untuk membantai massa, mampu mengabaikan rekan-rekan mereka. Bunuh dia! Marshal Heavenly King, habisi saja dia dengan cepat, bunuh dia! Sekelompok makhluk asing berisik, menginginkan tidak ada yang mati. Mereka tidak tahu bahwa ini tepatnya Huang, bahwa dia sudah berdiri di depan mata mereka, apalagi akan mengangkat pisau dagingnya. Membunuh! Marshal Heavenly King berteriak, pola perak di antara alisnya berkedip, kepala rambut perak berkibar, menggunakan metode pembunuhan yang hebat. Mata kanannya berwarna putih keperakan, berubah menjadi pedang surgawi, menerjang ke depan. Cahaya pedang itu panjangnya puluhan ribu sang. Itu membelah langit dan bumi, kekacauan utama melonjak, kekuatan tak tertandingi. Inilah yang diberikan oleh keberadaan abadi kepadanya. Itu dikenal sebagai pedang surgawi abadi, mampu menembus semua musuh. Untuk warisan di Imperial Pass, ini bisa dianggap sebagai metode Dao abadi, kekuatannya secara alami tak terbatas, tak tertandingi. Shi Hao sangat tenang, sampai-sampai sudut bibirnya miring ke atas, memperlihatkan senyuman. Pihak lain sebenarnya menggunakan jurus yang sama, terakhir kali juga jurus ini, dia sudah pernah mengalaminya sebelumnya. Bilah surgawi abadi ini memang menakutkan, tetapi Shi Hao sudah siap. Kitab suci yang tidak bisa dihancurkan beroperasi, True Primordial Record juga ditampilkan, teks-teks tulang terjalin. Tinjunya segera menjadi gemilang. Dia menabrak ke depan begitu saja. Serangan ini meletus seperti kilat. 10.000 garis cahaya meletus di antara keduanya, kekosongan runtuh, kilat bergemuruh, pemandangan mengerikan. Apa yang sedang terjadi? Orang itu tidak mati? Mengapa dia bisa menghentikan serangan Marshal Heavenly King? Banyak orang berteriak kaget. Sementara itu, yang lebih buruk belum datang. Shi Hao tidak menahan sama sekali, mulai mengambil tindakan dengan kekuatan penuh. Meskipun dia tidak dengan jelas menampilkan teknik Kunpeng dan yang lainnya, dia menggabungkan beberapa jenis teknik berharga bersama-sama, mempersiapkan pukulan mematikan. Teknik berharga Kaisar Petir, kemampuan ilahi reinkarnasi, teknik Dewa Willow, dan lainnya semua berkumpul di tangan kanannya. Dia menghasilkan jejak magis, melengkapinya dengan kitab suci yang tidak bisa dihancurkan, mengirimkannya ke depan. Marshal Heavenly King segera tahu bahwa dia mengalami masalah. Orang ini jauh dari menakutkan seperti yang dia bayangkan, ini adalah musuh yang kuat. Akibatnya, dia mengoperasikan kitab suci kunonya, mengaduk-aduk pedang surgawi abadi. Selain itu, pola perak di antara alisnya bersinar, semua bagian tubuhnya yang berbeda bersinar bersama. Segera ada banyak jenis metode leluhur yang ditampilkan, mendukung bilah surgawi. Sejarah selalu sangat mirip. Itu seperti terakhir kali, mereka berdua menggunakan semua yang mereka pelajari, memadatkan 1000 gerakan menjadi satu untuk secara langsung memutuskan kemenangan dan kekalahan, hidup dan mati.
Apa yang sedang terjadi? Marshal Heavenly King menemui lawannya, benar-benar harus berusaha sekuat tenaga? Bahkan Raja Kembar Ular Bulu pun terkejut. Serangan ini melebihi imajinasi semua orang. Cahaya menjadi abadi, menenggelamkan segalanya. Kemudian, kekosongan meledak, kegelapan muncul, melahap segalanya. Itu berubah dari sangat cemerlang menjadi hitam pekat seperti tinta. Itu sangat mencengangkan, seolah-olah surga ditembus, jurang bawah tanah terbuka. Ini adalah konfrontasi di puncak, mengandung kekuatan terbesar dari kedua individu, menentukan kemenangan dan kekalahan di sini. Marshal Heavenly King batuk seteguk besar darah, seluruh tubuh tertutup retakan, hampir pecah. Dia langsung terbang keluar, adegan ini mengejutkan semua orang. Terlepas dari apakah itu pihak asing atau Imperial Pass, semua orang ketakutan. Raja Surgawi bela diri peringkat keempat dari 10 ahli hebat dikalahkan, terluka parah. Pada saat yang sama, Shi Hao berubah menjadi sosok kosong, dengan cepat bergegas, akan membunuhnya. Marshal Heavenly King merong marah, melakukan semua yang dia bisa, menggunakan semua kekuatannya. Dia melepaskan darah esensi dari mulutnya, menyalakan sumber hidupnya, ingin melawan Shi Hao tidak peduli biayanya. Dia tidak ingin mati di sini. Dia ingin mengaum, tetapi jejak tinju tak tertandingi dari Shi Hao tiba, masih tidak menahan diri, menghantam lurus ke arahnya dengan kekuatan terbesarnya. Raja Surgawi bela diri melakukan semua yang dia bisa, tetapi jejak tinju ini terlalu kuat, seolah-olah sebuah gunung besar sedang runtuh, memukul lengannya sampai pecah. Darah menyembur keluar dari mulutnya, dia tidak bisa mengaum bahkan jika dia mau. Dia menggunakan kehendak ilahi, ingin mengirimkan suara. Namun, pada akhirnya, Shi Hao melepaskan teriakan ringan, suaranya seperti guntur, langsung akan menyebarkan semangat primordialnya. Pihak lain menggunakan kekuatan jiwa, mengganggu tempat ini, menekan roh primordialnya. Marshal Heavenly King, kamu harus bertahan. Tepat pada saat ini, Raja Anggur Hijau dan Raja Kembar Ular Bulu semuanya bergegas, ingin memberikan bantuan. Mereka sangat terkejut, tidak pernah menyangka Marshal Heavenly King hampir terbunuh di sini. Hanya saja, mereka terlambat. Shi Hao mendekat, telapak tangannya menjadi setengah tembus pandang, darah bergolak, mengeluarkan suara gemuruh. Pada saat yang sama, cahaya tak berujung meletus, menampar. Marshal Heavenly King berteriak, hanya saja, suaranya tenggelam. Tinju Shi Hao memekakkan telinga seperti angin dan guntur, menghancurkan dunia saat dia mendekat. Tangan Marshal Heavenly King hancur berkeping-keping. Selain itu, lengannya berubah menjadi kabut berdarah inci demi inci, juga dihancurkan. Alasan utamanya adalah karena yayasannya sudah terluka setelah bertukar serangan dengan seluruh kekuatannya dengan Shi Hao, kehilangan kemampuan bertarung puncaknya. Saat ini, dia sama sekali bukan lawan Shi Hao. Shi Hao tertawa dingin. Jejak keempat turun. Dia memadatkan jejak tinju, seluruh tubuh terbakar, melepaskan cahaya yang menyilaukan. Kali ini, Marshal Heavenly King putus asa. Jika dia lari, Huang akan mengejarnya, sementara tiga raja di belakang tidak akan bisa membantunya tepat waktu. Jika dia tidak lari, bahkan jika ketiga raja itu bergegas, Huang pasti akan membunuhnya. Aku akan mempertaruhkan semuanya. Dia merong marah, tidak berlari, berharap untuk menyeret Shi Hao ke bawah sehingga ketiga raja bisa menyerangnya dari belakang. Hanya saja, dia ditakdirkan untuk kecewa. Kecepatan Shi Hao terlalu cepat, bumi keinci, setelah bergegas ke depan, kekuatan ilahinya meletus lebih kuat. Meskipun Marshal Heavenly King menolak, teknik leluhur langsung runtuh. Sementara itu, seluruh tubuhnya juga meledak, dihancurkan oleh tinju Shi Hao. Marshal Heavenly King jatuh, tubuh dan jiwa padam di depan wajah semua orang. Ini membuat semua orang tercengang. Mereka semua gemetar, terutama makhluk asing yang mengejek Shi Hao sebelumnya. Mereka merasa seolah-olah sedang mengalami mimpi buruk. Raja Surgawi bela diri mereka benar-benar jatuh dalam pertempuran. Sialan, dia pasti orang yang membunuh Raja Singa Sisik Emas Mata Biru. Salah satu Raja Kembar Klan Bulu Ular berteriak. Sekarang giliranmu. Shi Hao berbicara dengan dingin. Dalam waktu yang dibutuhkan percikan api untuk terbang dari batu, dia menghindari serangan ketiga individu itu, bergegas melewatinya, langsung membantai jalannya. Dia bergerak dengan kuat, segera mengangkat tinjunya untuk menyerang. Rambut Raja Kembar Ular Bulu semuanya seperti ular beludak, menari-nari dengan gila-gilaan. Rambut panjang mereka segera bergerak, bergegas ke depan. Selain itu, mereka masing-masing memiliki sepasang sayap emas di belakang mereka. Mereka bergerak, menyerupai pedang bulu emas, menakutkan tak tertandingi saat mereka meretas keluar. Pada saat yang sama, Green Vine King menunjukkan kekuatan, mengungkapkan bagian dari tubuh aslinya, sebuah pohon anggur. Saat ini, lampu hijau berkedip-kedip, garis demi garis emas hijau tumbuh di kehampaan, akan menjerat Shi Hao. Selain itu, masih banyak tanaman merambat yang bahkan lebih tajam dari tombak, menusuk ke depan, akan menembusnya. Tiga raja besar berbagi pemahaman diam-diam, semuanya menyerang Shi Hao. Itu karena mereka tahu orang ini terlalu menakutkan,
bahkan membunuh Raja Surgawi bela diri, jadi jika mereka menghadapinya sendirian, mereka pasti akan mati. Makhluk asing di dekatnya semua tidak bisa menahan perasaan terkejut. Ini terlalu menakutkan. Raja Surgawi bela diri peringkat keempat terbunuh, dan sekarang, Raja Anggur Hijau peringkat kelima, Raja Kembar Ular Bulu peringkat ketujuh dan kedelapan semuanya menyerang satu orang. Hal-hal benar-benar berkembang sejauh ini. 10 ahli hebat, di mata mereka, mereka harus tak tertandingi, setidaknya, tidak ada seorang pun di generasi muda yang bisa menghentikan mereka. Mereka seharusnya cukup untuk menyapu semua kultivator muda Imperial Pass. Namun, hari ini, satu orang menggulingkan semua yang mereka tahu. Orang ini membunuh Wu Feng terlebih dahulu, dan kemudian dia melawan 3 raja besar sendirian, apalagi tampaknya mendapat keuntungan. Shi Hao tidak menahan diri, menggunakan semua kekuatannya. Dia ingin membunuh mereka dalam waktu sesingkat mungkin untuk mencegah sesuatu yang tidak terduga terjadi. Dia meraih sayap emas salah satu Raja Kembar Ular Bulu. Ini awalnya adalah sayap ilahi yang tak terhentikan, namun pada akhirnya, sepotong dirobek secara paksa olehnya. Kamu, orang itu berteriak ketakutan, seluruh tubuh meledak dengan cahaya keemasan, ingin menyerang balik Shi Hao. Akibatnya, Shi Hao segera merobek seluruh sayap, menyebabkan darah menyembur keluar. Dia berteriak sedih, jenis rasa sakit ini tak tertahankan. Membunuh. Ular bulu lainnya meraung marah, bergegas maju dan menyerang. Green Vine King tidak mengatakan sepatah kata pun, juga mengambil tindakan dengan semua yang dia miliki. Ini bukan waktunya untuk menahan diri secara egois, mereka harus bekerja sama, atau mereka semua akan mati. Ayo kita serang bersama. Makhluk asing lainnya menyadari, membantai jalan mereka ke depan. Kami juga akan mengambil tindakan. Ketika para kultivator dari sisi 9 surga melihat ini, darah mereka semua mulai mendidih, juga meraung, bergegas membunuh. Kamu bisa melanjutkan kematianmu. Shi Hao berkata dengan dingin. Itu karena setelah dia merobek sayap ular bulu itu, dia segera meraih salah satu tangannya. Ketika seseorang ditangkap di depan Shi Hao, bagaimana sesuatu yang baik bisa terjadi darinya? Shi Hao mengolah kitab suci yang tidak dapat dihancurkan, dagingnya sangat kuat, tidak mungkin orang-orang ini dapat dibandingkan dengannya. Akibatnya, Shi Hao mengambil tindakan dengan tangan kosong, segera meretas Raja Ular Bulu ini menjadi 2, ini juga berlaku untuk roh primordialnya. Saudara laki-laki. Ah, tidak. Raja Ular Bulu lainnya melolong sedih. Membunuh. Raja Anggur Hijau juga berteriak. Tanaman merambat menutupi langit, menusuk ke arah Shi Hao. Kalian semua bisa pergi. Pada saat ini, Shi Hao seperti Raja Iblis reinkarnasi yang tiada bandingnya, dingin dan kejam. Selama pertempuran berikutnya, dia menghancurkan ruang di antara alis Raja Ular Bulu lainnya, menghancurkan tengkoraknya, membunuhnya di tempat. Kemudian, dia memadatkan jejak magis, meledakkan tubuh Green Vine King, membuat seluruh kekuatan divini tubuhnya melonjak, menyala menjadi api, apalagi mengungkapkan tubuh Green Vine yang asli. Peng, pada akhirnya, Shi Hao memadatkan jejak magis, bergegas ke depan. Dia menghancurkannya hingga berkeping-keping, kabut berdarah menyelimuti udara. Semua raja terbunuh. Semua orang menghirup udara dingin. Ini adalah peristiwa besar. Pakar muda manusia ini membunuh 4 ahli hebat sekaligus, ini pasti akan mengguncang Desolate Border. Jika Raja Singa Sisik Emas Mata Biru yang mati ditambahkan, itu adalah 5 ahli hebat. Setiap orang punya alasan untuk meragukan bahwa itu adalah orang yang sama yang melakukan ini. 5 dari 10 ahli muda hebat pihak asing terbunuh dalam satu hari, ini terlalu menakutkan, pasti menusuk surga. Ini pasti akan memicu keributan besar. 10 besar ahli muda asing, Raja Singa Sisik Emas Mata Biru, Marshal Heavenly King, Green Vine King, dan Feather Raja Ular Bulu terbunuh satu demi satu, hidup mereka berakhir begitu saja. Wilayah ini benar-benar kacau. Langit runtuh dan bumi terbelah, Shi Hao melancarkan pembantaian di sini. Dia memadatkan jejak tinju, seluruh tubuh menjadi seperti naga sejati humanoid, menghantam ke kiri dan ke kanan. Kemanapun dia pergi, mayat berjatuhan dalam jumlah besar. Segera setelah itu, darah memercik kemana-mana di tempat ini, mewarnai gurun besar menjadi merah. Shi Hao membantai jalan melalui tempat ini, tidak memberi makhluk-makhluk ini kesempatan. Belum lama ini, orang-orang ini masih mengejek Shi Hao, percaya bahwa manusia ini tidak tahu ketinggian dan kedalaman langit dan bumi, sebenarnya berani menantang Marshal Heavenly King, tapi sekarang, inilah hasilnya. Shi Hao tidak hanya membunuh Wu Feng, dia membunuh 3 pemuda klan raja lagi. Namun sekarang, justru orang-orang inilah yang tidak bisa lari, dikejar. Masing-masing dari mereka ketakutan. Meskipun mereka adalah ras yang suka berperang, ketika berhadapan dengan musuh mereka tidak memiliki kesempatan untuk menang melawan, mengetahui bahwa mereka pasti akan mati, mereka masih akan merasa takut. Di belakang, orang-orang di Imperial Pass diliputi oleh emosi ketika mereka menyaksikan, benar-benar bergejolak, berteriak bersama, membantai jalan mereka. Membunuh. Bunuh mereka semua. Jangan tinggalkan satu pun. Seseorang meraung.
Bahkan laki-laki tegap yang seluruh tubuhnya memiliki senjata yang ditusuk di seluruh tubuhnya, serta tetua yang bahkan batuk bagian dari organ dalamnya memulihkan sedikit vitalitas sekarang, sekali lagi bergegas ke depan. Kalian semua mundur, jangan tinggal di sini. Pasti akan ada tokoh-tokoh hebat dari sisi lain yang akan datang ke sini untuk membalas dendam. Shi Hao melepaskan teriakan, tidak membiarkan mereka tinggal di sini. Apalagi saat ini, dia menggunakan seni ekstrim, seluruh tubuhnya bersinar. Semua jenis teknik berharga bergabung bersama, dia melepaskan pembantaian besar-besaran. Mayat berjatuhan satu demi satu, beberapa memiliki celah di antara alis mereka, beberapa terbelah menjadi dua, semuanya mati dengan cepat. Kemanapun Shi Hao lewat, darah terus-menerus memercik, kepala jatuh, lengan dan anggota badan patah. Ini adalah adegan berdarah, serta adegan kejam yang dipenuhi darah dan kekacauan. Itu karena ini adalah medan perang yang tidak memiliki kebajikan, apalagi belas kasihan. Hanya ada pertempuran dan pembantaian di sini, hanya pemenang yang diizinkan untuk hidup. Shi Hao membunuh beberapa ratus makhluk hanya dengan serangan ini saja. Ini semua adalah individu yang kuat, tidak ada satupun individu biasa di antara mereka. Orang-orang yang menonton dari belakang semua tercengang. Berapa banyak waktu telah berlalu, namun anak muda ini telah mencapai hasil pertempuran yang mengerikan. Dia benar-benar seperti Raja Iblis yang berjuang bebas dari neraka, memiliki kekuatan yang tak tertandingi. Ayo pergi. Para kultivator dari Imperial Pass juga menentukan. Mereka tahu bahwa apa yang dikatakan Shi Hao adalah kebenaran. Sekarang beberapa raja besar terbunuh, ini adalah berita yang menghancurkan langit, itu pasti akan mengejutkan level yang lebih tinggi. Shi Hao menyaksikan orang-orang ini pergi, dan kemudian dia memasuki kondisi pembunuh yang mengamuk lagi, menuai kehidupan seperti gandum. Sejumlah besar mayat jatuh. Bahkan jika makhluk dari sisi lain tidak takut mati, mereka sekarang masih takut, masing-masing dari mereka menggigil kedinginan, berbalik untuk pergi. Mayat menutupi tanah, tempat ini seolah dirusak oleh Asura. Itu penuh dengan darah, benar-benar mengejutkan. Kemudian, dia pergi ke kejauhan, tidak tinggal di belakang. Itu karena tempat ini akan menjadi mata badai, menghasilkan gangguan besar. Sepanjang jalan, dia berjalan ke padang pasir, terus-menerus mengubah penampilannya, sampai-sampai dia bahkan mengenakan baju besi mayat sebelum kembali ke daerah yang diabaikan oleh para ahli besar Imperial Pass. Dia bersembunyi di antara kerumunan, menjadi tenang. Setelah membunuh 5 ahli hebat, dia membuang pakaian lamanya, tidak meninggalkan banyak petunjuk. Di area di mana mayat raja-raja besar diistirahatkan, raungan kemarahan yang menggetarkan dunia terdengar. Ada makhluk self-release realm yang bergegas mendekat, meledak karena marah. Adapun makhluk dari alam kultivasi lainnya, mereka telah lama mengepung tempat ini, semuanya berdiri di sana, sangat terkejut. Apa yang terjadi? Dalam satu hari, pihak kita kehilangan 5 ahli hebat, 4 di antaranya dilakukan oleh 1 orang, apakah surga akan berubah? Seseorang berkata dengan suara bergetar. Ini hanyalah jenius yang paling menonjol dari sisi lain, ras raja yang kuat, namun mereka semua dibunuh oleh 1 orang. Ini memicu alarm besar. Aku percaya bahwa Raja Singa Sisik Emas Mata Biru juga dibunuh olehnya, karena yang mengambil tindakan juga seorang manusia muda. Ini terlalu menakutkan. Orang lain berkata pelan, merasakan hawa dingin menjalari seluruh tubuhnya. Ini membuat mereka sangat sedih. Sisi asing suka berperang, dikenal sebagai spesies agresif, selalu mendominasi dan tak terhentikan. Namun, hari ini, mereka mengalami pukulan serius. Di mata mereka, ini adalah semacam tanda yang tidak menyenangkan. Mungkinkah banyak makhluk luar biasa diproduksi di Imperial Pass generasi ini, memungkinkan mereka untuk melawan? Jangan bilang bahwa ini akan membawa darah dan kekacauan. Ada beberapa yang menjadi ragu, merasakan gelombang kekhawatiran. Ini terutama terjadi ketika mereka mengangkat kepala dan melihat jurang surga yang tak terbatas menutupi segala sesuatu di atas, melindungi dunia ini, membuat mereka merasa semakin tidak nyaman. Setelah bertahun-tahun berlalu, mereka masih tidak bisa menangkap Imperial Pass, fakta ini lama membuat mereka gugup. Sekarang, beberapa kemunduran lagi muncul, beberapa tanda, ini segera membuat beberapa orang cemas. Ini tidak seharusnya, apakah makhluk-makhluk itu mengambil tindakan dan mengganggu lagi? Kalau tidak, bagaimana Imperial Pass bisa memiliki kejeniusan yang begitu menakjubkan? Hanya saja Huang bisa dianggap nyaris tidak bisa dilewati. Aku curiga yang mengambil tindakan adalah keturunan makhluk itu, mungkin tempat itu telah dibuka, dan mereka akan datang lagi. Ada individu ras raja kuno yang kuat yang tiba, berbicara dengan pelan seperti ini, dunianya membuat semua orang terkejut. Apakah benar-benar ada tempat seperti itu? Itu dibuka lagi, dan ada orang yang datang? Individu ras raja kuno lainnya agak ragu. Feng Er aku, bagaimana kamu bisa mati? Seorang pria paruh baya berambut perak bergegas, mata merah. Dia meraung, sudah menjadi gila. Ini adalah kakek dari Marshal Heavenly King, seorang ahli besar dari Self-Release Realm, sebuah raungan hebat keluar dari mulutnya.
Dia adalah sosok warping surga yang terkenal dari klan mereka. Sementara itu, dia juga penguasa suatu daerah, seseorang yang telah membunuh bagaimana tahu berapa banyak ahli di Imperial Pass, sampai-sampai dia membunuh 3 ksatria hebat dari sisi Imperial Pass. Individu berambut perak ini sangat menakutkan. Dia memberi perintah bahwa mereka harus menemukan orang yang melakukan ini bagaimanapun caranya, tapi tentu saja, mereka harus mengenali sifat orang itu terlebih dahulu. Cahaya keemasan melonjak, seolah-olah matahari yang terik turun dari langit. Ini adalah ular bulu yang sepenuhnya emas. Itu tidak dalam bentuk manusia, melainkan mengungkapkan tubuh aslinya. Itu seperti ular sanca emas yang hebat, tetapi memiliki sepasang sayap peng, sangat berani dan kuat. Anak-anakku, kalian berdua benar-benar terbunuh di sini. Aku masih ingin menunggu sampai kalian berdua naik ke puncak, tetapi kalian berdua mati sebelum waktunya. Aku akan membalas dendam untuk kalian berdua. Ini adalah leluhur misterius dari Raja Kembar Ular Bulu, seekor ular sanca tua dengan kultivasi yang menantang surga. Dia juga berada di alam rilis diri, individu yang galak yang sulit dihadapi oleh siapapun di bawah alam tertinggi. Itu sangat terkenal di gurun besar, karena telah membunuh terlalu banyak kultivator dari Imperial Pass. Orang-orang pihak asing menjadi gila, karena 5 ahli muda hebat jatuh berturut-turut. Ini terlalu banyak bencana, situasi yang sulit untuk ditebus. Ini bahkan lebih buruk daripada kejadian setahun yang lalu di Great Scarlet Sky Border. Pada saat itu, Huang membunuh 10 pemuda ras raja sendirian, tetapi hanya ada 1 atau 2 yang mendekati 10 ahli besar. Yang lain masih cukup jauh. Sekarang, 5 dari 10 kebanggaan surga terbunuh sekaligus, ini benar-benar menghancurkan bumi. Bahkan tokoh generasi yang lebih tua terkejut, tidak bisa duduk diam lagi. Untuk makhluk lain dari wilayah asing, terutama generasi muda, hari ini seperti hari kegelapan. Orang-orang yang mereka kenal sebagai tak tertandingi, 5 dari kebanggaan surga ini dibunuh oleh 1 orang, ini benar-benar membuat orang menggigil kedinginan. Tidak ada yang lebih mengerikan dari ini. Wilayah ini meletus dengan keributan. Sejumlah besar ahli asing berkumpul di sini, klan dari 5 raja besar semuanya bergegas ke sini. Niat membunuh segera meluap ke langit, beruntun demi seberkas cahaya pedang mengalir ke awan, membelah kubah langit. Tempat ini segera menjadi kacau. Di kejauhan, para kultivator Imperial Pass menghadapi ini dengan serius, terutama para ksatria hebat itu. Mereka semua berdiri di paling depan, berjaga-jaga terhadap pihak asing yang menjadi gila. Sementara itu, pada saat ini, bahkan aura makhluk tertinggi menyebar keluar. Ada orang-orang yang berkonfrontasi, akan turun dari langit. Sisi asingmu benar-benar lemah. Hanya beberapa anak muda yang terbunuh, apalagi oleh 1 orang, namun kalian semua sudah sangat kesal, tidak tahu bagaimana cara menerima kekalahan. Seseorang berteriak dari sisi Imperial Pass. Ras suka berperang apa? Tidak lebih dari ini. Jika kamu memiliki keterampilan, kemudian mengirim lebih dari 1 atau 2 makhluk tertinggi muda, mereka akan dibunuh dengan cara yang sama tanpa kecuali. Dalam kompetisi dari generasi yang sama, kalian semua sudah kurang. Seseorang ditertawakan. Ketika mereka mendengar dunia ini, mata para ahli dari pihak asing semuanya menjadi dalam, mengungkapkan niat membunuh, serta gelombang dingin yang menusuk tulang. Meskipun mereka benar-benar ingin membunuh pelakunya, mereka harus mengakui bahwa kata-kata ini mengandung beberapa alasan. Mereka adalah ras yang suka berperang, sombong sampai ke tulang mereka, selalu menikmati mengalahkan lawan mereka di medan perang. Leluhur tua, silakan pergi ke tanah kuno dan undang klan kaisar itu untuk mengambil tindakan. Jika hanya 1 anak muda yang datang, maka dia bisa mengalahkan semua orang. Ada anak muda asing yang bersujud, memohon seperti ini. Itu karena mereka terlalu cemberut. Mereka adalah ras yang agresif, jadi bagaimana mungkin mereka mau mengalah di depan orang lain dari generasi yang sama? Sebelumnya, mereka tidak ingin klan kaisar keluar, karena ketika salah satu dari makhluk itu keluar, maka anak-anak dari klan lain di dunia ini hanya bisa sujud hormat, sama sekali tidak dapat menghentikan mereka. Namun, saat ini, mereka tidak dapat menahan diri lagi, sangat berharap agar klan kaisar mengambil tindakan, dan kemudian menghancurkan pihak lain sepenuhnya. Mereka ingin para pemuda kaisar klan untuk menghancurkan anak-anak paling kuat dari Imperial Pass di bawah kakinya, bunuh mereka semua. Tolong minta klan kaisar untuk muncul di dunia ini adalah pertempuran milik generasi muda, aku harap seseorang dari generasi yang sama dapat menonjol, langsung kalahkan provokator itu dari Imperial Pass. Generasi muda asing semua berbicara, membungkuk dan memohon. Di gurun besar, masih ada teriakan pembunuhan di kejauhan, pertempuran masih berlanjut. Itu karena medan perangnya terlalu luas. Hanya wilayah ini yang agak aneh, tidak normal, kedua belah pihak saling berhadapan. Mereka yang berasal dari klan kaisar tidak dapat diundang hanya karena seseorang menginginkannya. Ketika saatnya tiba, mereka secara alami akan keluar. Seorang ahli klan Raja Kuno berkata dengan suara cekung. Dia mencaci maki generasi muda itu. Klan kaisar tidak terbayangkan, mereka terisolasi dari seluruh dunia,
tetap berada di tanah kuno itu, untuk satu orang yang keluar dari tempat-tempat itu setiap puluhan ribu tahun sudah tidak buruk. Bahkan jika mereka dari ras kaisar tidak datang, anak muda itu masih bisa ditundukkan. Aku menolak untuk percaya bahwa nomor 1 atau nomor 2 dari 10 ahli hebat akan kalah. Seseorang dari seberang berkata, memang, saudara He Ziming keluar dari pengasingan untuk memahami daonya. Setelah melewati kesengsaraan surgawi yang tak terbayangkan, dia berbagi kecemerlangan leluhur He Wushuang. Sebagai nomor 1 di antara 10 ahli muda yang hebat, dia pasti bisa mengalahkan semuanya dengan caranya sendiri. Seseorang berkata, di kejauhan, Shi Hao tergerak. Adapun klan He, dia selalu punya pertanyaan sendiri. Seberapa kuat mereka? Dia sekarang mengerti bahwa itu masih termasuk dalam kategori ras raja. Keturunan He Wushuang, He Ziming sebenarnya adalah orang nomor 1 di antara 10 ahli ras raja yang hebat, tidak sederhana, bisa dikatakan sebagai individu yang mencengangkan. Kita harus memahami bahwa He Wushuang yang hebat bahkan telah mengalahkan kaisar klan di tahap akhir hidupnya, menjadi keberadaan yang tak tertandingi. Seseorang berkata dengan tenang, Wu, dari sudut pandang tertentu, keluarga He benar-benar kuat. Jika He Wushuang yang hebat mengambil setengah langkah ke depan, dia dapat memimpin keluarga ini menjadi klan kaisar yang baru maju di era hebat ini. Seseorang berkata, di kejauhan, ketika Shi Hao mendengar diskusi mereka, dia terguncang. Dia meremehkan klan He, ternyata mereka sudah tidak jauh dari klan kaisar. Tentu saja, apakah klan ini bisa menjadi klan kaisar atau tidak, itu tidak ada hubungannya dengan generasi selanjutnya saat ini, melainkan He Wushuang sendiri. Dia perlu menerobos, menjadi eksistensi di level Anlan, dan Shutuo, makhluk seperti ini. Saat ini, dia hanya setengah langkah lagi. Jika He Ziming terus berkembang seperti ini, mungkin dia benar-benar akan memiliki pembawaan leluhurnya, mampu melampaui, memasuki domain yang tak tertandingi, menjadi tidak lebih lemah dari klan kaisar. Ketika He Clan disebutkan, anak-anak muda secara bertahap menjadi bersemangat, merasa seperti mereka harus mengundang He Ziming keluar, minta dia mengambil tindakan. Mungkin dia cukup untuk mengalahkan semua rekannya dari Imperial Pass. Hanya, beberapa orang khawatir. Ada desas-desus bahwa saat ini, di dalam Imperial Pass, selain Huang, kemungkinan ada bala bantuan kuat yang lebih misterius. Di mata mereka, makhluk dari 9 surga 10 bumi tidak sekuat itu. Sangat mungkin bahwa makhluk yang mengganggu pertempuran besar kedua belah pihak di masa lalu muncul lagi. Semua orang percaya bahwa kelompok keturunan inilah yang memasuki Imperial Pass, dan itulah mengapa mereka sekuat ini. Sampai-sampai semua orang percaya bahwa Huang mungkin salah satu dari keturunan orang-orang itu, yang berasal dari negeri misterius. Apakah orang-orang itu benar-benar ada? Bukankah itu dikatakan hanya rumor, bahwa tidak ada cara untuk mengkonfirmasi ini? Seorang anak muda bertanya. Hanya saja, tidak ada yang memperhatikannya. Mata individu ras raja generasi yang lebih tua semuanya dalam seperti jurang maut, sangat menakutkan. Tepat pada saat ini, trompet keong terdengar, menyerukan pihak asing untuk mundur. Pertempuran besar hari ini berakhir. Awalnya sangat tegang, dalam keadaan saling bermusuhan, kedua belah pihak akan bertarung sampai akhir. Namun, sekarang setelah pihak asing mundur, makhluk-makhluk Imperial Pass menghela nafas lega. Siapa dia sebenarnya? Orang yang membunuh 5 raja besar? Benar-benar tangguh. Para kultivator 9 surga mulai berdiskusi di antara mereka sendiri. Apakah kamu bahkan perlu memikirkan ini? Itu pasti Huang. Belum tentu, aku mengolah keterampilan telinga surgawi, barusan, aku mendengar bahwa sepertinya ada seorang kultivator dari tanah kuno misterius yang memasuki Imperial Pass aku. Jangan bilang kalau itu adalah makhluk dari wilayah terlarang. Hari ini ditakdirkan untuk tidak tetap tenang. Meskipun mereka sudah mundur dari medan perang, kedua belah pihak berdiskusi sendiri saat mereka kembali. Untuk sisi lain, hari ini terlalu mengejutkan. Itu seperti kegelapan mutlak, mengerikan sampai ekstrim. Kenyataannya, hari ini, ada badai yang meletus di sisi asing. Setelah He Ziming mengetahui hal ini, dia segera meninggalkan celah, ingin bertarung. Selain itu, kematian 5 ahli muda hebat membuat 5 klan marah, semuanya mengirim ahli, bersiap untuk membunuh pelaku dalam pertempuran besar berikutnya. Huang, aku menunggumu muncul di gurun besar untuk menebasmu. Ada orang yang berteriak. Di sisi lain, ada beberapa orang yang curiga bahwa mungkin Huang yang mengambil tindakan. Tentu saja, ada banyak orang yang memiliki pendapat berbeda, merasa seperti orang lain. Bagaimanapun, pihak lain tidak bisa tenang, diskusi dilakukan di mana-mana. Generasi muda bahkan lebih cemberut, mereka semua berharap seseorang bergegas dengan kuat, membunuh bajingan itu dari Imperial Pass. Namun, semua ini tidak ada hubungannya dengan Shi Hao sekarang. Itu karena di sepanjang jalan, dia diam-diam pergi, tidak kembali ke kota Kaisar, malah menuju ke sisi gurun yang luas. Dia berubah menjadi gumpalan asap, dengan cepat pergi ke kejauhan. Itu karena setelah pertempuran berakhir, ada terlalu banyak mayat. Ada orang yang sedang membersihkan, mengangkat peti mati,
dan ada yang langsung menguburnya, sehingga cukup berisik. Bahkan jika seseorang melihat Shihao, mereka tidak akan terlalu memperhatikannya. Selain itu, dengan seberapa cepat kecepatannya, hanya sedikit orang yang bisa melihatnya sejak awal. Itu karena saat ini, 3 jenis metode ekstrim mendukungnya, dia mengaduk petir, Kung Peng Wings, dan Bui Keinci, kecepatannya sangat cepat. Gurun besar ini terlalu luas. Tidak peduli seberapa cepat kecepatan Shihao, bahkan setelah melaju di tanah entah berapa puluh ribu li, dia masih belum membebaskan dirinya dari wilayah ini. Tiba-tiba, dia terkejut, merasa ada sesuatu yang tidak beres. Dia sedang diikuti. Meskipun dia tidak melihat siapapun, intuisinya mengatakan kepadanya bahwa dia telah terjebak. Situasi ini sangat buruk, tidak ada ksatria hebat dan lainnya yang melindungi tempat ini, jadi benar-benar sunyi. Sulit untuk memisahkan teman dan musuh, kemungkinan besar akan ada bahaya. Seseorang yang berani mengejarnya jelas tidak sederhana.